Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mulkia Asefi dengan NIM 60200121076. Baik, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pemrograman web 2 dengan menjelaskan program pada PHP tutorial yang dimulai dari PHP comment sampai dengan PHP regex. Nah, di sini yang pertama yaitu PHP comment. Dapat diketahui menurut secara teori bahasa Indonesianya yaitu comment yaitu komentar. Komentar ini dia hanya memberikan komentar atau sintaks tertentu, jadi tidak akan ditampilkan pada layar. Dapat diketahui komen itu diawali dengan tanda slash dan hashtag. Nah, baik kita coba. Nah, apabila kita running, di sini tidak memunculkan apa-apa pada layar. Nah, kita coba menambahkan Eho. Kita belajar PHP comment. Seperti ini. Maka di sini akan muncul echo yang artinya ditampilkan, sedangkan tulisan yang hanya diberi hashtag dan slash itu tidak menampilkan apa-apa. Baik, di sini ada PHP variabel. Apa itu variabel dan seperti apa penggunaannya? Kita akan lihat di sini. Dapat diketahui variabel adalah suatu yang bernilai teks ataupun bernilai angka. Bagaimana mendeklarasikan variabel? Nah, untuk pendeklarasian variabel dimulai dengan penulisan tanda dolar. Ini untuk terkhusus PHP. Nah, lalu nama variabelnya seperti berikut. Di sini ada $txt, variabel txt, variabel x, dan variabel y. Yang dimana variabel txt berisi sebuah nilai hello world dan variabel x berisi sebuah nilai 5 dan variabel y berisi 10,5. Di sini kita akan mencoba sintaks tersebut. Nah, kita tes hapus dulu. Di sini ada variabel txt dan variabel x dan variabel y. Kita akan mencoba run. Belum muncul apa-apa. Ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel, maka akan berisi sebuah nilai ataupun angka. Ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel, maka akan berisi sebuah nilai ataupun teks dan angka. Nah, di sini kita coba rubah variabel nama. Kelas
memiliki ya dua Nah, ingat berupa teks dapat dihapus oleh tanda kutip dan angka tidak dihapus oleh tanda kutip. Dan untuk menampilkannya, itu yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu dengan menambahkan echo dollar kelas echo kita coba run. Di sini variabel nama berisi multi dan variabel kelas berisi word 2 dan nilai UAS yaitu 90. Nah, kita perlu menambahkan echo BR untuk enter atau pindah barisnya. Ini dia. Saya coba mengganti dengan echo run. Ada error. Oh iya, kita lupa memberi tanda kutip. Nah, di sini variabel nama yaitu berisi nama saya adalah berisinya yaitu multi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang echo dan print. Dan apa sih perbedaannya? Secara fungsi, echo dan print ini sama, yaitu untuk menampilkan nilai berupa teks ataupun angka di layar. Sama-sama menampilkan nilai di layar. Kemudian apa sih perbedaannya? Kalau di echo bisa menampilkan lebih dari satu parameter, yaitu contohnya with multiple parameters. Ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5 parameter. Sedangkan di print hanya bisa menampilkan satu parameter saja. Dan jika di print terdapat sintaks seperti ini, maka akan muncul pesan error. Mari kita buktikan. Nah, kita akan mengambil contoh yang tadi.
Nah, coba run. Nah, di sini misalnya kita akan menambahkan echo dan buat beberapa parameter. Selamat misalnya datang di, jangan lupa tambahkan tanda kutip atau diapit. Nah, kita coba running. Nah, di sini artinya ada 1, 2, 3, 4 parameter. Coba kalau kita ubah di sini dengan print. Nah, setelah kita run, akan ada pesan error yang muncul di sini. Artinya, dia tidak bisa membaca parameter yang banyak seperti ini. Apa itu parameter? Parameter itu yang diapit oleh tanda kutip dan tanda koma. Artinya, di sini ada 4 parameter. Ya, yang keempat yaitu PHP data type atau tipe data. Tipe data apa saja yang terdapat dalam PHP? Yang pertama yaitu ada string, integer, float, boolean, array, object, null, dan resource. Baik, yang pertama itu ada tipe data string. Di sini ada sintaks PHP, ada variabel X dan Y yang berisikan nilai hello world. Tipe data string ini dapat berupa teks selama berada dalam tanda kutip. Kita coba. Sini kita run. Nah. Dan yang kedua itu ada tipe data integer. Ini adalah tipe data yang menampung angka bilangan bulat atau tidak mengandung nilai desimal. Kita coba. Sini ada variabel X yang berisikan nilai 5985 yang tipe datanya yaitu integer. Fungsi dari var dan ini yaitu untuk mengecek benar adanya tipe data integer tersebut. Selanjutnya ada tipe data float. Ini itu kebalikan dari tipe data integer. Artinya ada koma di belakang angka atau desimal. Kita coba. Nah, sini itu variabel X atau berisikan nilai 10,365. Kita running. Nah, seperti yang tadi, fungsi var dan itu untuk mengecek benar adanya tipe data float tersebut. Akan membuat nilai yang ada dua bentuk, di mana nilai benar atau salah, true or false. Nilai itu satu
PHP string. Di string ini ada beberapa kegunaan, yaitu untuk memanipulasi string tersebut. Dan yang pertama di sini ada strlen, yang dimana untuk mengembalikan panjang dari string tersebut. Contohnya echo strn hello world. Nah, di sini dia mengeluarkan output 12, yang artinya dia memiliki panjang stringnya itu mencakup 12 karakter. Nah, yang kedua ada str word count, yang dimana untuk menghitung kata dalam sebuah string. Nah, di sini ada echo str word count hello world, yaitu mengeluarkan outputnya yaitu 2, karena ada 2 kata. Terdapat 2 kata. Dan yang ketiga ada strref, ini itu mengembalikan sebuah string tersebut. Artinya output ini akan mengembalikan kata hello world di samping. Nah, yang keempat ada strpost, yang dimana untuk mencari teks dalam sebuah string. Fungsinya yaitu mencari teks tertentu dalam sebuah string. Jika kecocokan ditemukan, fungsi mengembalikan posisi karakter dari kecocokan pertama. Jika tidak, akan mengembalikan false atau salah. Dan yang kelima ada strreplace, yaitu untuk mengganti teks dalam string berupa karakter dengan karakter lain. Contohnya word dolly diganti dengan kata word diganti dengan dolly, maka outputnya yaitu hello dolly. Nah, yang keenam yaitu ada PHP numbers atau PHP integer. Nah, di mana PHP integer ini bilangan bulat adalah angka tanpa bilangan bagian desimal. Nah, berikut ada beberapa aturan dalam bilangan bulat. Yang pertama, bilangan bulat harus memiliki setidaknya 1 digit. Yang kedua, bilangan bulat tidak boleh memiliki titik desimal. Dan yang ketiga, bilangan bulat tidak dapat berupa positif.
Dan yang ketujuh ada PHP Math, yaitu merupakan sekumpulan fungsi matematika yang memungkinkan kita melakukan tugas matematika pada angka. Nah, yang pertama ada fungsi Pi, yang dimana fungsi Pi ini mengembalikan nilai Pi tersebut. Nah, di sini ada contoh EHO Pi, yang dimana nilai Pi tersebut itu 3,14. Dan yang kedua ada PHP Min and Max fungsi. Artinya ada fungsi min dan max. Nah, di sini fungsi min dan max ini dapat digunakan untuk menemukan nilai tertinggi dan terendah pada sebuah argumen. Nah, di sini ada EHO, nilai min dan nilai max. Nah, di sini ada minus 200 untuk itu nilai minimalnya, dan untuk nilai maksimalnya yaitu ada 150. Dan yang ketiga ada fungsi absolut atau ABS, yang dimana untuk mengembalikan nilai absolut atau positif dari sebuah angka. Sini ada minus EHO ABS minus 0,67, yaitu outputnya yaitu positif 6,7. Dan yang keempat ada SQLT function, yang dimana ini itu mengembalikan akar kuadrat dari angka. Di sini ada EHO SQLT 64, outputnya yaitu 8.
ada round, yaitu membulatkan bilangan titik mengembang ke bilangan bulat terdekatnya. Di sini ada echo-round 0,60, rate-nya yaitu 1, dan 0,49 yaitu rate-nya yaitu 0. Ini ada angka acak atau random numbers, yang dimana menghasilkan nomor acak. 8 ada variabel, yang ke-8 ada PHP konstan, yang dimana konstanta adalah nama untuk nilai sederhana. Nilai ini tidak dapat diubah selama script. Konstanta yang valid dimulai dengan huruf atau garis di bawah, tanpa tanda dolar sebelum nama konstanta. Baik, di sini cara membuat konstanta yaitu gunakan define atau function. Ada sintaknya define, name, value, dan case sensitive. Di mana name merupakan menentukan nama konstanta, dan value itu menentukan nilai konstanta, dan case insensitive itu menentukan apakah nama konstanta harus case insensitive atau sebenarnya salah. Itu adalah programnya. Yang ke-9 ada PHP operator. PHP operator ini digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. Di sini ada 9 operator, yaitu yang pertama ada aritmatika, PHP atau operator aritmatika. Operator aritmatika digunakan dengan nilai numerik untuk melakukan operasi aritmatika umum, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan lain-lain. Contohnya seperti berikut. Nah, di sini penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, bagi, persen, dan exponentiation. Nah, yang kedua ada operator penugasan atau assignment operator, yang dimana operator penugasan ini digunakan dengan nilai numerik untuk menulis nilai ke variabel. Operator penugasan dasar dalam PHP yaitu dengan menggunakan sama dengan. Ini berarti peran kiri disetel ke nilai ekspresi penugasan di sebelah kanan. Contohnya seperti berikut. Yang ketiga ada operator perbandingan atau comparison operator. Operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua nilai atau angka atau string. Contohnya seperti berikut. Ada equal, identical, not equal, dan not identical, greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to, dan specific. Keempat ada operator increment dan decrement atau kenaikan dan penurunan. Operator kenaikan atau increment digunakan untuk menaikkan nilai variabel, dan untuk pengurangan digunakan atau decrement digunakan untuk mengurangi nilai dari variabel. Contohnya seperti berikut. Nah, yang ke-5 ada logical operator atau operator logika, yang dimana operator logika ini digunakan untuk menggabungkan pernyataan bersyarat. Contohnya seperti berikut. Ada AND, OR, XOR, AND, dan OR not.
6 ada operator string. Operator string ini memiliki dua operator yang dirancang khusus untuk string. Contohnya seperti ini, concatenation dan concatenation sequence. Terakhir ada yang ke-6 ada operator array. Operator array ini digunakan untuk membandingkan nilai dari array tersebut. Karena ada union, equality, identity, dan inequality, dan non-identity. Nah, yang terakhir ada operator penetapan bersyarat dalam PHP. Operator penugasan bersyarat digunakan untuk menetapkan nilai bergantung pada kondisi, yaitu ada ternary dan null correlation. Baik, yang ke-10 ada if else, PHP if else, else if statement, pernyataan bersyarat atau pernyataan bersyarat. Pernyataan bersyarat ini digunakan untuk melakukan tindakan yang berbeda berdasarkan kondisi yang berbeda. Nah, ada pernyataan bersyarat PHP. Ada beberapa, yaitu yang pertama ada if atau pernyataan mengeksekusi beberapa kode jika satu kondisi itu bernilai true atau benar. Dan yang kedua ada if else, pernyataan mengeksekusi beberapa kode jika suatu kondisi benar dan kode lainnya itu bernilai kondisinya itu salah. Dan yang ketiga ada if else dan else if else. Nah, mengeksekusi kode untuk lebih dari dua kondisi. Yang keempat yaitu switch. Ini dibahas di paper. Nah, yang pertama ada pernyataan if. Pernyataan if ini digunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisi itu benar. Nah, di sini ada contoh. Jika outputnya have a good day atau semoga harimu menyenangkan di waktu saat jam kurang dari 20, maka semoga harimu menyenangkan akan muncul. Dan yang kedua yaitu ada pernyataan if else, yang dimana mengeksekusi beberapa kode jika satu kondisi benar dan kode lainnya itu kondisinya salah. Ada sintaksnya, yaitu sebagai berikut. Jika outputnya have a good day di waktu kurang dari 20, maka akan muncul selamat malam. Dan maka akan muncul have a good day. Dan jika tidak, maka muncul have a good night. Yang ketiga ada pernyataan if else if. Ada 3 kondisi yang dimana ada mengeksekusi kode yang berbeda untuk lebih dari 2 kondisi atau 3 kondisi tersebut. Contohnya, jika outputnya have good morning, maka waktu saat ini itu kurang dari 10. Dan jika waktu saat ini kurang dari 20, maka outputnya yang dikeluarkan yaitu semoga harimu menyenangkan atau have a good day. Dan jika tidak, akan menampilkan have a good night. Di sini yang ke-11 ada PHP switch statement atau pernyataan switch. Switch digunakan untuk melakukan tindakan yang berbeda berdasarkan kondisi yang berbeda. Di sini ada switch itu
pernyataan untuk memilih salah satu dari banyak blok kode yang akan dieksekusi. Berikut adapun sintaksnya. Kita coba jalankan. Nah, di sini ada variabel yang bernilai ret. Maka akan dieksekusi paling serupa dengan variabel tersebut dengan membandingkan nilai dari setiap strukturnya. Adapun break digunakan untuk mencegah kode blok berjalan ke kasus berikutnya secara otomatis. Nah, untuk default yaitu digunakan jika tidak menemukan kecocokan pada nilai variabel tersebut. Nah, pada kasus pertama ini kita coba jalankan. Di sini kita menemukan kecocokan red, maka outputnya yaitu your favorite color is red. Yang ke-13 ada PHP loop atau biasa dikenal dengan perulangan. Nah, loop ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama while, do while, dan for loop dan for each. Nah, di sini while itu digunakan untuk melalui blok kode selama kondisi yang ditentukan itu benar, dan do while loop yang melalui blok kode sekali atau kemudian mengulangi loop selama kondisi yang ditentukan itu benar, dan for loop mengulang blok kode beberapa kali, dan for each melalui blok kode untuk setiap elemen dalam array. Lihat yang pertama yaitu while loop. While loop di sini atau blok kode selama kondisi yang ditentukan itu benar. While loop yang eksekusi blok kode selama kondisi yang ditentukan itu benar. Nah, adapun sintaksnya itu sebagai berikut. Baik, coba. Nah, di sini masuknya yaitu selama kurang dari 5 nilai while ini, maka dia akan mengulang selama 5 kali. Loopingnya itu selama 5 kali. Dan yang kedua yaitu ada do while loop.
Ada PHP function. Function ini sebenarnya berasal dari PHP dari fungsinya. Ada PHP function. PHP memiliki lebih dari 1000 fungsi bawaannya, dan selain itu dapat membuat fungsi customnya sendiri. Pertama, ada function bawaan dari PHP. Nah, yang pertama, fungsi yang ditentukan pengguna PHP, yaitu fungsi yang digunakan. Fungsi adalah blok pernyataan yang dapat digunakan berulang kali dalam suatu program. Yang kedua, suatu fungsi tidak akan dijalankan secara otomatis saat halamannya dimuat. Yang ketiga, suatu fungsi akan dieksekusi oleh panggilan ke fungsi tersebut. Ada sintaks dari function. Nah, di sini pertama itu kita membuat sebuah fungsi bernama void msg, dibuka dengan kurung-kurung seperti berikut, menandakan awal kode fungsi itu berawal dari kurawal tutup seperti ini. Nah, menandakan akhir fungsi, dan menampilkan hello world untuk memanggil fungsi. Cukup tulis namanya diikuti dengan tanda kurung. Baik, yang ke-14 itu ada array. Dapat diketahui array adalah variabel khusus
yang menampung lebih dari satu nilai sekaligus. Nah, bagaimana sih cara membuat array? Yaitu dengan fungsi berikut. Nah, ada 3 jenis array, yaitu yang pertama ada array terindex atau indexed array, yaitu array ini dengan indeks numerik. Nah, yang kedua ada associative array atau array dengan kunci yang bernama. Dan yang ketiga ada multidimensional array, array yang berisi satu atau lebih dari array. Nah, di sini kita akan melihat panjang array atau the count function, fungsi count. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengembalikan panjang atau jumlah elemen dari sebuah array. Contohnya sebagai berikut. Di sini ada variabel cars yang dimana memiliki value yaitu Volvo, BMW, dan Toyota. Nah, di sini echo count cars di sini akan memunculkan tanda outputnya yaitu 3 karena dia mengembalikan panjang dari sebuah array. Nah, kita akan bahas yang pertama yaitu index array. Nah, dapat diketahui ada 2 cara untuk membuat array index, yaitu yang pertama, indeks ini ditetapkan secara otomatis atau indeks selalu dimulai dari 0. Nah, adapun contoh sintaks berikut. Nah, pada variabel cars yang memuat value Volvo, BMW, dan Toyota ini menggunakan elemen di dalam sebuah program, lalu mencetak teks ini berisi nilai dari array tersebut. Yang kedua, associative array, di mana array asosiatif ini adalah array yang menggunakan kunci bernama yang Anda tetapkan untuknya. Ada 2 cara membuat array asosiatif ini, yaitu dengan sintaks berikut. Dan yang ketiga ada array multidimensi. Array multidimensi ini adalah array yang berisi satu atau lebih array. Dimensi array menunjukkan jumlah indeks yang diperlukan untuk memilih elemen. Nah, yang pertama untuk array 2 dimensi itu diperlukan 2 indeks untuk memilih elemen. Dan yang untuk array 3 dimensi diperlukan 3 indeks untuk memilih elemen. Baik, yang ke-15 itu ada PHP super global. Nah, super global diperkenalkan di PHP 4.1.0 dan merupakan variabel bawaan yang selalu tersedia di semua cakupan. Nah, variabel global PHP atau super global ini beberapa variabel yang telah ditentukan dalam PHP, yaitu super global, yang berarti variabel tersebut itu selalu dapat diakses apapun cakupannya dan Anda dapat mengaksesnya dari fungsi, kelas, atau file apapun tanpa harus melakukan sesuatu yang khusus. Nah, ada beberapa variabel super global tersebut yang akan kita bahas sebentar, yaitu global, server, request, post, dan get. Nah, yang pertama yang kita bahas yaitu
variabel global. Dapat diketahui variabel global adalah super global PHP yang digunakan untuk mengakses variabel global dari mana saja dalam script PHP, juga di dalam fungsi ataupun metode. Nah, PHP menyimpan semua variabel global dalam array yang disebut variabel global atau indeks. Indeks ini memegang nama variabel. Adapun contoh sintaks sebagai berikut. Dapat dilihat ada variabel X yang dimana nilainya yaitu 75 dan Y itu 25. Dan sini kita menggunakan function addition yang dimana ada $global Z, $global X dan global Y. Nah, di sini kita memanggil function addition dan $Z. Otomatis yang tampil itu Z, variabel global Z, karena dia itu tidak dapat diakses dari luar fungsi. Dan yang kedua ada global server, super global server. Dapat diketahui global server ini merupakan variabel super global PHP yang menyimpan informasi tentang header, jalur, dan lokasi dari script. Dapat dilihat contohnya sebagai berikut. Nah, yang ketiga ada super global request. Nah, super global request ini adalah variabel super global yang digunakan untuk mengumpulkan data yang telah setelah mengirimkan formulir di HTML. Nah, ada
materi terakhir, yaitu regex. Nah, regex ini adalah regular expression atau ekspresi reguler. Nah, ekspresi reguler ini adalah urutan karakter yang membentuk pola pencarian. Saat Anda menelusuri data dalam teks, Anda dapat menggunakan pola penelusuran ini untuk mendeskripsikan apa yang kita telusuri. Nah, ekspresi reguler ini dapat berupa satu karakter atau pola yang lebih rumit. Ekspresi reguler ini juga digunakan untuk melakukan semua jenis pencarian teks dan operasi penggantian teks. Adapun sintaks dari regular ekspresi yaitu adalah string yang terdiri dari pembatas, pola, dan pengubah opsional, yang mana ada $expand kemudian sama dengan diapit oleh tanda kutip /school kemudian /i. Nah, di sini slice adalah demiliter atau demiliter dan /school itu adalah pola yang dicari. Kemudian i merupakan pengubah yang membuat pencarian tidak peka terhadap huruf kecil, huruf besar maupun huruf kecil. Nah, adapun fungsi dari regular yaitu menyediakan berbagai fungsi yang memungkinkan kita itu menggunakan ekspresi regular, seperti fungsinya breakmatch dan breakmatch all dan breakmatch replace. Nah, sini adapun fungsinya untuk yang pertama yaitu breakmatch, yaitu breakmatch ini digunakan untuk memberitahu apakah suatu string itu berisi kecocokan suatu pola atau tidak. Nah, yang kedua itu breakmatch all itu yaitu akan memberitahu berapa banyak kecocokan yang ditemukan untuk sebuah pola dalam sebuah string. Dan yang terakhir yaitu break replace, yaitu digunakan untuk mengganti semua kecocokan pola dalam string dengan string yang lain. Baik, sekian dari penjelasan saya. Apabila terjadi salah kata, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.